Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada. Kita bersyukur pada hari ini kita kembali lagi di dalam perenungan kita, di dalam refleksi. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, pada hari ini kita akan membahas kembali satu perenungan, yaitu tuaian banyak, pekerja sedikit, yang terambil di dalam Lukas 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin kita bertanya-tanya, mengapa Yesus mengutus 70 orang muridnya untuk pergi berdua-dua mendahulunya ke tempat setiap kota dan tempat yang akan hendak ia kunjungi. Alasannya mengapa Yesus mengutus ke-70 murid itu pergi mendahulunya adalah untuk mempersiapkan orang-orang yang berada di tempat yang Yesus akan datangi untuk menerima kebenaran atau menerima Yesus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ke-70 murid ini jelas bukanlah orang yang baru kenal Yesus kemarin sore, yang langsung hari itu dia diutus. Tentunya tidak akan mau mereka kalau baru mengenal Yesus kemarin sore. Tetapi yang kita bisa perhatikan Bapak Ibu, ke-70 murid ini pasti mereka sudah melihat sendiri, mereka sudah mendengar sendiri, atau bahkan mengalami sendiri kuasa daripada Yesus. Sehingga apa? Sehingga mereka pergi karena mereka telah melihat, mereka telah mendengar, atau bahkan mereka telah merasakan sendiri. Dan juga mereka tahu kalau Yesus yang mengutus mereka, dan Yesus itu memiliki kuasa, dan mereka yakini akan kuasa itu. Saudara kasih dalam Tuhan, kita diutus sebagai domba di tengah-tengah. Saudara, domba itu adalah hewan yang lemah, hewan yang tidak berdaya, serta agak bodoh sehingga ia mudah hilang, mudah tersesat. Namun demikian, saudara kasih dalam Tuhan, domba adalah hewan yang bisa dilatih untuk patuh hanya kepada suara dan tuntunan gembalanya. Tanpa gembala, domba itu mudah tersesat, mudah tercerai-berai. Sedangkan serigala, saudara, adalah gambaran roh dunia yang saat ini yang kejam, penuh dengan tipu daya. Dan Yesus mengumpamakan kita sebagai anak domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Secara logika manusia, saudara, hal ini tidak masuk akal. Anak domba yang lemah diutus ke tengah-tengah serigala, tentunya si anak domba akan habis di mangsa serigala. Akan tetapi saudara, kita hanya ingat bahwa ketika kita diutus oleh Allah, maka Allah sendirilah yang akan memperlengkapi dan memampukan kita. Dan kita harus menyadari bahwa kita ini lemah, kita ini tidak berdaya. Lalu kita mempercayakan diri kita seutuhnya hanya kepada Sang Gembala, tidak kepada yang lain. Dikatakan dalam firman Tuhan di dalam Lukas 10 ayat 4, dikatakan, janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, kata Yesus. Tidak membawa pundi atau bekal atau kasut itu berarti percaya penuh bahwa Sang Gembala akan mencukupi semua kebutuhan dan melindungi kita dari segala apapun yang ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah melalui perenungan ini kita semakin diingatkan bahwa kita diutus oleh Tuhan secara penuh. Kita harus sadar kita sudah mengalami kuasa Tuhan, kita sudah mengalami penyertaan Tuhan, sehingga kita percaya penuh kepada Tuhan secara penuh, dengan bersandar penuh di kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, seperti firman Tuhan sudah yang saya katakan, tuaian banyak, pekerja sedikit. Banyak sekali orang-orang yang butuh diselamatkan. Pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah siap untuk menjadi pekerja Tuhan untuk mengambil tuaian itu? Biarlah melalui firman Tuhan ini kita diingatkan kembali. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.